Ayo kita terus berkarya, jangan malas, kita pasti bisa. Ayo kita terus berkarya, raih semua cita-cita kita. Ayo berkarya, kita terus berkarya. Jangan bosan, kita harus semangat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semuanya, khususnya sahabat penggerak. Jadi di video kali ini saya Sriyanti, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bandung Barat akan melaksanakan kegiatan praobservasi untuk aksi nyata modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Dalam video kali ini saya bersama rekan saya yaitu Bapak Oni yang akan menjadi objek pengamatan saya baik secara langsung dalam kegiatan praobservasi kali ini. Kita langsung aja dengan Pak Oni. Assalamualaikum Pak Oni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak Oni? Baik Bu Sri, apa Alhamdulillah. kabar? Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya, jadi dalam kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan praobservasi Pak Oni ya. Sebelum melaksanakan observasi di kelas, ada beberapa mungkin pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Boleh Pak? Boleh Bu, silakan. Ini saya ingin mengecek dulu persiapan Bapak sebelum observasi saat di kelas. Mungkin ada pertanyaan yang saya akan ajukan. Yang pertama ya, terkait tentang tujuan pembelajaran. Di dalam pembelajaran nanti, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang dicapai atau diterapkan? Yang tujuan pembelajaran yang akan saya terapkan di pelajaran nanti, Ya. Yang pertama, saya peserta didik diharapkan bisa mampu memahami apa itu lembaga sosial, jenis-jenisnya, serta peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya manusia gitu. Jadi itu Pak ya. Jadi ini mata pelajaran apa sih yang Bapak ampuh? Mata pelajarannya IPS Bu. IPS, siap. Ya kira-kira kelas berapa yang akan jadi target Bapak ini? Yang jadi target saya adalah kelas 8 Bu, 8A tepatnya. Kemudian untuk area pengembangan yang untuk siswa itu apa Pak yang ingin dikembangkan oleh Bapak? Yang ingin saya kembangkan nanti siswa diharapkan bisa mampu ya memahami Bu lembaga sosial yang ada di sekitar mereka dan mampu tahu apa sih peran dari lembaga sosial tersebut, terutama dalam pemanfaatannya terhadap sumber daya alam dan sumber daya manusia gitu. Siap. Jadi nanti anak tahu tentang masyarakat, lingkungan masyarakat apa aja lembaganya, sehingga anak ketika dia terjun ke masyarakat tahu fungsinya, kenapa lembaga sosial itu dibentuk. Oke, siap. Ya. Dalam pembelajaran nanti Bapak akan menggunakan model pembelajaran seperti apa saat di kelas? Dalam pembelajaran nanti saya akan menerapkan model pembelajaran cooperative learning. Jadi siswa akan dibagi per kelompok berdasarkan asesmen awal, asesmen diagnostik. Jadi nanti siswa dibagi per kelompok secara majemuk dari tingkat kognitifnya dan jadi diharapkan nanti siswa yang kurang bisa dibantu oleh siswa yang lebih mahir gitu. Oke, siap. Berarti Bapak akan bagi-bagi ya. Terus kalau ini strategi yang digunakan apa untuk anak yang saat pembelajaran itu? Nanti saya akan menerapkan strategi dengan pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Iya, siap. Jadi nanti dalam prakteknya saya akan pakai materi dari tingkat yang mudah sampai tingkat yang lebih susah dengan tampilan dan visual yang menarik, sehingga siswa yang gaya belajarnya visual maupun audio dan yang lain-lain bisa terfasilitasi. Berarti Bapak menggunakan diferensi konten ya? Konten iya, dan secara prosesnya juga diferensiasi prosesnya juga ada. Nanti saya akan membimbing pada siswa yang mengalami kesulitan seperti itu. Dan konten juga Bu, nanti siswa dibebaskan untuk memilih menuangkan hasil LKPD-nya sesuai dengan kemampuannya, bisa dari bentuk infografis, peta konsep, bisa dalam bentuk tulisan, cerita, bahkan kalau misalnya mau pakai karya tulis kayak pantun juga nggak apa-apa. Yang penting dia bisa paham terus dia tuangkan dalam lembar kerjanya. Oke, siap. Berarti itu termasuk nanti produk yang ingin Bapak hasilkan itu ya, jadi beraneka ragam ya. Beraneka ragam sesuai dengan minat bakat siswa. Oke, siap. Yang penting targetnya tetap ke situ Pak ya, yang Bapak harapkan seperti tadi tujuannya. Tadi untuk penilaiannya seperti apa Pak nanti saat di kelas itu? Penilaiannya ada yang secara kelompok itu udah pasti kooperatif ya, dan ada juga yang secara individu, dan penilaiannya juga saya tidak akan mau ada misalnya untuk siswa ini dan siswa yang sudah mahir dan siswa yang belum akan berbeda gitu Bu, saya targetnya. Jadi tidak akan sama supaya tidak
terlalu diskriminatif gitu nilainya. Oke, siap. Kemudian Pak, untuk waktunya ini kapan observasi ini dan kelas berapa yang targetnya Bapak? Waktunya observasi itu akan dilakukan besok pada hari Kamis tanggal 3 ya, 3 Oktober 2024, jam pertama dan jam kedua. Jadi 2 jam pelajaran, 80 menit selama 80 menit. Mungkin Bapak itu saja yang mungkin saya akan tanyakan. Jadi saya mengecek kesiapan Bapak. Mudah-mudahan nanti saat observasi berjalan dengan lancar. Amin. Dan sesuai dengan target tujuan pembelajaran Bapak. Amin. Ya. Selanjutnya Bapak silahkan nanti mungkin koordinasi dengan siswanya mengatur bagaimana untuk observasi besok. Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Sama-sama. Nanti kita ketemu lagi di observasi. Siap. Jadi saya akan mengamati itu. Mungkin itu beberapa pertanyaan tadi mencakup penilaian atau apa yang akan saya amati ya Bapak ya dari rubrik yang akan saya nilai. Mudah-mudahan semuanya pokoknya berjalan lancar dan semua ada. Amin. Dan terlaksana. Siap. Bapak ya. Siap. Baik, terima kasih untuk Bapak Oni. Mungkin itu saja video untuk konten kali ini ya. Mudah-mudahan untuk observasi besok berjalan lancar sesuai dengan urutannya dan target tujuan pembelajarannya. Terima kasih untuk Pak Oni juga atas waktunya. Sama-sama Bu. Ya. Mari kita semangat untuk memajukan pendidikan. Salam guru penggerak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melakukan apa Pak? Supervisi akademik bersama rekan saya Bapak Oni di kelas berapa Pak Oni? Di kelas 8A. Oke, jam yang pertama dan kedua. Yang pertama sampai yang kedua. Siap. Di mata pelajaran Bapak? IPS. Semangat Bapak ya, mudah-mudahan semua sesuai dengan rencana yang sudah disusun dan berjalan lancar, sukses. Oke, siap Bapak. Saya akan merawat dari belakang Bapak. Jangan lupa koordinat kader saya Pak ya. Siap. Tentang melaksanakan tugas Bapak sebagai guru ya, mengajar di kelas. Buat anak aktif semua Bapak ya. Siap. Oke, semangat Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap, Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa dulu agar proses pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar dan aman dan baik ya. Berdoa di dalam hati menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Sebelum mulai pelajaran, Bapak cek dulu daftar kehadiran kalian kelas 8A, seksi absensinya. Siapa? Oh ya, siapa aja Mara? Akbar Alfariji sakit. Mulai pelajaran biar agar kalian lebih fokus. Ketika Bapak bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau pagi, tepuk berapa kali? 1. Pagi. Berapa? 1. Pagi. Kalau siang, tepuk 2 kali. Siang. Ya. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, semangat? Semangat. Sudah makan dari rumah? Sudah. Ada yang belum? Kenapa buru-buru gitu ya? Ya, sebelum ke sekolah sebaiknya kalian makan dulu gitu ya. Sarapan dulu supaya kalian pas di sekolahnya itu tidak apa? Tidak lapar, tidak lemes. Kalau bahasa Sunda itu salatri. Bapak ingin tanya tentang materi yang sebelumnya. Ada yang tahu tentang sumber daya alam di Indonesia? Bagaimana potensi sumber daya alam di Indonesia? Boleh, Pak? Sumber daya alam hutan, sumber daya alam tambang, dan sumber daya alam kemaritiman. Oke, tepuk. Siapa yang bisa menyebutkan aturan atau tata tertib yang ada di sekolah? Siapa? Coba. Memakai pakaian yang rapi. Memakai pakaian yang rapi. Oke, tepuk tangan buat Zahra. Ada lagi? Selain memakai pakaian yang rapi, kayak seragam. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama baca. Yang pertama adalah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, ya. Jadi ada 4 ini adalah tujuan pembelajaran. Kalian belajar pasti harus ada tujuannya. Tujuannya ini 4 tadi yang sudah kalian bacakan. Apa yang kalian lihat? Motor sedang apa? Sedang jalan ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana motor itu supaya bisa berjalan dengan baik? Yang pertama harus ada apa tuh? Harus ada apa? Harus ada? Mesin-mesinnya harus bagaimana? Dirawat. Oh, coba Ren, apa Ren?
Selain mesin apa? Pegang sama kamu ya. Rantai. Ya, rantainya juga harus dikasih oli. Apa? Silakan kalian bisa menulis pengertian lembaga sosial, mencatat pengertian lembaga sosial menurut pendapat kalian masing-masing ya. Boleh. Masih nyala. Sekarang lihat slide-nya. Ya, manusia sebagai makhluk sosial. Artinya tidak bisa hidup sendiri. Bisa gitu kamu hidup sendiri? Tidak. Perlu bantuan orang lain. Karena kita hidup bareng-bareng sama orang lain, pasti perlu yang namanya aturan atau norma. Norma itu adalah aturan yang menjadi pedoman tingkah laku. Ada tingkatan norma. Ya, Bapak urutkan dari yang normanya paling sanksinya paling ringan dengan sanksinya paling berat. Yang pertama adalah cara peranan lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Ya, peranan lembaga sosial itu ada. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Sama-sama baca perannya apa? Lembaga pendidikan. Nah, sekarang Bapak kemarin sudah membentuk kelompok menjadi berapa kelompok? 5 kelompok. Sekarang kalian catat kelompok kalian kelompok berapa? Catat nama anggotanya di buku catatan kalian masing-masing ya. Silakan. Jadi ada 2 lembar kerja. Yang pertama lembar kerja kosong itu untuk dilakukan secara individu artinya sendiri. Ya. Tapi kalian boleh membantu teman yang lain gitu ya. Kalau misalnya lemnya bergantian ya, bisa kalian simpan dulu di kotak yang mana, nanti tinggal di lem. Kalau sudah guntingnya itu kan tentang sumber daya manusia. Kita tidak membuli sebagainya. Kalau misalnya tidak bisa postor ya cerita pengalaman gitu. Misalnya kan bakal keluarga, nanti keluarga kamu ini kamu tuh seperti apa gitu. Ini buat apa di sekolah? Jadi ditulis ukurannya dia. Yang waktunya 10 menit lagi. Ya, kurang dari 10 menit lagi. Apa saja, tidak harus sama ya. Satu orang mau misalnya satu kelompok sama semua tentang pendidikan aja 5. Randy silakan boleh dulu. Kamu dalam pemanfaatan apa sumber daya alam atau sumber daya manusia? Manusia berarti pendidikan itu tujuannya perannya untuk apa? Di sekolah saya mendidik murid supaya itu pintar. Terus apa lagi? Kan? Peran lembaga pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Lembaga pendidikan memiliki peran yang sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat. Peran lembaga pendidikan dalam memanfaatkan sumber daya alam yaitu memberikan kesadaran, menjaga dan melestarikan alam seperti menanam tanaman, menyiram tanaman, dan merawat tanaman. Beri tepuk salut kepada Zahra. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Siapa yang mau kasih komentar? Buat Marah. Boleh, sob.
Gambarnya nggak ditunjukkan. Oh, gambarnya tadi kurang ditunjukkan, maaf gitu ya. Ya, ada lagi tidak yang memberi komentar? Tadi yang kurang atau yang sudah bagus? Ya bagus, kelompok 1 karena posternya bagus dan penjelasannya lumayan. Kelompok 1 tadi itu siapa? Zahra. Ya. Oke. Oke, sekarang beri tepuk salut untuk kita semua. Tepuk salut. Sekarang ada yang mau memberikan kesimpulan pelajaran hari ini sebelum Bapak tutup. Kesimpulannya apa? Mengajarkan sopan santun. Itu di lembaga apa? Keluarga. Keluarga. Untuk peningkatan sumber daya Manusia. Tepuk tangan. Jadi lembaga sosial, terutama lembaga keluarga itu penting tadi ya, mengajarkan sopan santun adalah. Jadi kesimpulannya seperti itu, lembaga sosial itu penting dalam pemanfaatan sumber daya ya. Yang dilakukan biar dilakukan dengan cara adil dan berkelanjutan. Biar adil dan berkelanjutan berarti harus ada aturan. Ada aturan-aturan supaya berjalan adil dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat, itu manusianya ya, sumber daya manusianya, dan lingkungan, sumber daya alamnya. Bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti pelajaran ini? Boleh pakai emoticon, emoji, boleh ditulis terus emoji, bebas ya. Yang kedua adalah apa yang sudah kamu pahami, dan yang ketiga adalah mana yang belum paham. Jadi yang pertama, perasaannya bagaimana setelah pelajaran hari ini? Terus yang kedua, yang kamu pahami apa saja? Yang belum kamu paham apa saja? Ya, kalau sudah beres, sudah ditulis, silahkan tempel di sini, gitu. Ya, tidak usah menunggu teman yang lain, nggak apa-apa. Nggak usah nunggu teman kelompoknya. Kalau sudah beres, tempel di papan refleksi. Ke belakang lagi. Ya, tempelnya nggak usah di pinggir-pinggir atau di sini, kayak di tengah. Nah, ya. Yang kosong dikoordinir aja sama anggota, salah satu anggota kelompok kalian. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang belum mengumpulkan, baru 3 kelompok, 2 lagi. Ya, materi hari ini Bapak cukupkan sekian. Untuk materi pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang kondisi geografis dan interaksi dengan bangsa asing ya. Jadi untuk Bapak harapkan kalian untuk membaca dahulu materi berikutnya gitu ya. Sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, disiapkan oleh KM-nya atau ketua kelasnya. Silakan. Selesai. Siap, mari salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya belajar, yuk. Jika diibaratkan dengan motor, masyarakat juga sama seperti itu. Seperti tadi ya, motor itu ada komponennya, ada ban, ada rantai, ada busi, ada lampu ya, terus ada mesin dan sebagainya. Itu adalah komponen-komponen dalam yang ada di motor. Sama seperti di masyarakat, masyarakat juga terdiri dari berbagai macam komponen. Kalau komponen tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan terjadi ketidakteraturan sosial. Ya, motor juga kalau misalnya salah satu aja, misalnya rantainya belum dikasih oli, lama-lama akan bisa putus, retak dan sebagainya. Kalau bannya agak kempes, jalannya juga tidak akan baik. Ya, sama seperti masyarakat gitu ya. Setiap komponen di masyarakat harus berjalan dengan baik, menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, supaya stabil bagaimana? Diperlukan aturan. Sama tadi Pak Uni yang nanya tentang tata tertib di sekolah. Kenapa sekolah harus ada aturan? Supaya tertib. Ya, untuk itu diperlukan berbagai aturan atau tata cara kehidupan yang berfungsi untuk menjalankan sistem sosial masyarakat agar mencapai keteraturan sosial. Jadi di sekolah ada aturannya, di rumah sakit ada aturannya. Lalu ini di mana? Di pasar juga sama. Nah, perhatikan gambar berikut. Ada gambar apa aja di sana coba? Ngecu ya, Haikal lagi? Nggak apa-apa, sok. Bank, rumah sakit, sekolah, pasar. Ya. Ada bank, sekolah, rumah sakit, pasar. Ada yang pernah ke salah satu dari 4 itu atau keempat-empatnya? Ada yang pernah? Coba Nurul ya. Nurul pernah kemana Nurul? Rumah sakit. Rumah sakit. Di rumah sakit harus bagaimana? Misalnya pasien, terus yang pengantar pasien itu harus bagaimana? Pengantar pasien tidak ribut saat dalam ruangan pasien. Oh, tidak boleh berisik gitu ya. Ini agak didekatkan ya di mulut. Tidak berisik gitu ya. Oke, terima kasih, tepuk tangan buat Nurul. Apa yang dimaksud dengan lembaga sosial? Lembaga sosial merupakan keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat.
Bagus, tepuk tangan buat Akbar. Karyanya bisa dalam bentuk infografis, cerita, komik, peta konsep, atau karya lainnya. Sederhana, sesederhana mungkin karena kita waktunya ya terbatas. Gitu. Terus setelah itu kalian presentasikan hasil kerjamu kepada kelompok lain. Pak, ada pertanyaan? Tidak. Ada berapa tugas? 3. Yang satu? Yang satu? Kalau kelompok disuruh apa tugasnya, Man? Gambar dengan artikel. Ya. Terus yang tugas yang kedua individu disuruh apa? Membuat karya sederhana, bisa itu poster, infografis, cerita, komik, peta konsep, karya lainnya bisa apa saja di slide ini tentang peran lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam atau sumber daya manusia. Dikerjakan di kertas yang kosong, dan beri nama kelas dan kelompok. Ya, silakan kalian punya kelas sama kelompok. Kalau yang kelompok berarti ya cukup, berarti di belakangnya aja. Ya, tulis. Ini kenapa di sini? Ada tempatnya. Oke, sekarang tugasnya dikumpulkan. Dikoordinir aja sama salah satu anggota kelompok kalian. Itu jangan pakai mana. Tapi disimpan, pulang. Ya. Jadi sebelum pelajaran kali ini, Bapak mengapresiasi kalian semua yang sudah melakukan tugas individu maupun tugas kelompoknya dengan baik. Ya, salut untuk kita semua. Salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Dari kelima kelompok ini, mana yang paling terbaik menurut Anda? Ya, kelompok mana? Kelompok mana? Ya, yang aktif, yang tak aktif tadi ada. Ini kelompok berapa? Kelompok 1, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 juga, kelompok 4 juga tepuk tangan. Kelompok 2 juga